Saya Pendeta HKBP Resort Parulian di Tonglehuta menyapa Bapak Ibu serta saudara-saudaraku sekalian dimanapun saat ini berada. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami membuka hati dan pikiran kami untuk disapa firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan. Amin. Firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan sukacita bagi kita dalam melaksanakan aktivitas kita satu hari ini, Kamis 17 Oktober 2024, tertulis dalam Efesus pasal 4 ayat 32. Demikian firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Mengasihi dan mengampuni. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, ramah kepada orang yang kita kenal adalah hal yang umum dan tidak terlalu sulit untuk melakukannya. Setiap kita berjumpa dengan orang yang kita kenal, pastilah kita menegur sapanya dan ngobrol dan berkelakar dengannya. Ramah terhadap yang lain adalah sesuatu di luar kebiasaan umum. Kita pastilah sulit ramah kepada orang lain yang belum kita kenal. Kalau kita terlalu ramah dengan mereka, bisa saja mereka menganggap kita SKSD, artinya sok kenal, sok dekat. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, yang dimaksud Rasul Paulus dalam nats ini adalah orang Kristen harus memiliki daya tahan di dalam kasihnya kepada orang lain, kepada siapapun. Meski mengalami sakit hati dari orang tersebut, seorang Kristen harus tetap mengasihi dan mau mengampuni. Seperti halnya yang dilakukan Yesus Kristus, di mana kasihnya tidak goyah walau dia dikhianati, disangkali dan ditinggalkan di saat dia berada dalam derita dan siksaan. Bagi Yesus, kasih mesra dan mengampuni tidak cukup hanya diajarkan, tetapi harus melekat dalam gaya hidup dan identitas setiap murid-muridnya dalam menjalani hidup di tengah-tengah dunia ini. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, marilah kita hidup di dalam kasih dan pengampunan. Kedua hal ini tidak bisa dipisahkan, sebab kasih hanya akan terwujud jika ada pengampunan. Bagaimana mungkin seseorang itu dapat mengasihi jika seseorang tersebut menyimpan di dalam hati kebencian dan dendam? Pengampunan kita tidak bergantung pada mau atau tidaknya kita memaafkan orang lain. Tetapi mengampuni orang lain haruslah atas dasar pengampunan Allah yang murah kasih dan murah hati atas kita. Bila kita sudah mengetahui apa yang telah Kristus lakukan buat kita, maka kita harus berbuat demikian kepada orang lain. Mengasihi dan mengampuni. Amin. Mari kita nyanyikan Bukende 122 ayat 1 dan 3. Ida hina denggane, ida hina denggane, akana sarohai, parpabainana burju, nang hatana petutu, dosona burdotahe, na sumorop sasude, denggani parsaurani, dongana sarohai. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami puji dan muliakan nama-Mu, di mana Tuhan mengasihi kami, menyertai kami, dan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Ya Tuhan, jadikanlah kami menjadi umat yang hidup mengasihi dan hidup mengampuni sesama kami manusia. Ya Tuhan, kami berdoa yang sakit dimanapun saat ini berada, Tuhan berikan kesembuhan. Yang berduka Tuhan berikan penghiburan.
Dalam satu hari ini kami serahkan seluruh aktivitas kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, terpujilah nama-Mu. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai-Mu hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, taatlah akan protokol kesehatan. Jagalah kesehatan jasmanimu, terlebih kesehatan rohanimu. Bersihkan hatimu, cintai dan kasihilah sesamamu. Tetaplah berdoa kepada Tuhan, sumber berkat dan anugerah di dalam kehidupanmu. Salam kasih dari Tuhan Yesus Kristus untuk saudaraku semua. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.